Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah sumber daya alam berkelanjutan, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan tenaga air sebagai pembangkit listrik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut ada yang tidak terbarukan seperti bahan bakar fosil, namun ada pula sumber daya alam yang bersifat terbarukan dan berpotensi besar untuk dimanfaatkan seperti air, udara, matahari, tanah, tumbuhan, dan sebagainya. Kebutuhan masyarakat dan industri akan energi saat ini begitu besar, terutama energi listrik. Salah satu jenis pembangkit listrik yang sering kita jumpai yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Peran pembangkit listrik tenaga uap dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri begitu besar. Akan tetapi, hal ini akan memberikan dampak yang cukup serius bagi lingkungan. Melirik potensi sumber daya alam di Indonesia sebagai upaya dalam menangani permasalahan lingkungan, serta di lain sisi dapat memenuhi kebutuhan energi listrik ialah potensi air sebagai pembangkit listrik. Informasi yang kami peroleh bahwa pembangkit listrik tenaga air baru terrealisasi di Indonesia kurang dari 10%. Oleh karena itu, hal ini menjadi peluang agar pembangkit listrik tenaga air ke depan bisa lebih dikembangkan. Untuk lebih jelasnya, berikut saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, room sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin. Kemudian dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake merupakan pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Di dalam pipa ini, tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga membuat turbin berputar. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus listrik AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo stack-up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo stack down.
Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Sekian penjelasan dari saya terkait sumber daya alam terbarukan berupa pemanfaatan tenaga air sebagai pembangkit listrik. Semoga bermanfaat serta dapat menginspirasi dalam mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.